Ya Ya sudah, Allah. seadanya ya. Oh iya, tadi saya keluar ya, kelempar. Iya. Oke, lanjut dulu deh. Nah, kita lanjut ya. Simpel sih ini mah. Saya yakin teman-teman udah khatam kayaknya sih ya bahasan ini. Nah, ini ya tadi ya. Jadi karakteristik sosmed tuh ya karena dia sosial media, tempat orang sosialisasi, bukan marketplace tempat orang jualan ya. Jadi beda ya. Beda treatment, beda copywriting-nya beda. Jadi jangan disamain. Nah, di kayak di marketplace teman-teman nggak perlu soft selling, cover selling segala macam itu nggak penting. Marketplace tidak membutuhkan soft selling. Marketplace tidak membutuhkan cover selling. Kalau teman-teman jualan di marketplace, hajar aja sama hard selling. Karena memang peruntukannya hard selling. Karena memang cocoknya itu hard selling gitu. Kalau teman-teman soft selling di marketplace, nanti orang yang mau beli di marketplace bingung. Ini orang jualan apa cerita sih gitu. Nanti dia bingung gitu. Campur aduk. Ya. Karena memang bukan pasangannya gitu loh. Kalau teman-teman di marketplace ya memang harus hard selling, itu wajib. Harus jelas karakteristik produknya apa, harus jelas beratnya berapa, harus jelas ukurannya berapa, harus jelas harganya berapa. Nah, itu di marketplace. Gitu. Tapi kalau di sosial media kita harus ikut juga aturan di sosial media. Itu ya. Jadi kita harus bisa memberikan penawaran yang menyenangkan. Jadi tadi caranya kita ajak ibu-ibunya ngerumpi. Kita ajak ibu-ibunya ngedongeng. Itu ya. Nah, itu sih. Itu aja sih. Jadi sebenarnya simple aja sih, teman-teman. Jadi bedanya soft selling dan storytelling itu ya. Nah, ini sedikit panduan ya, panduan menulis di Facebook karena seberapa jagonya pun teman-teman dalam teknik menulis, misalnya storytellingnya udah jago banget misalnya gitu ya. Tapi kalau penulisan teman-teman di sosmed juga kurang bagus, itu juga kemungkinan besar akan ke-skip sama orang. Jadi buat apa kita punya cerita bagus tapi orang nggak baca gitu? Percuma juga kan? Nah, untuk itu kita ada panduannya. Jadi ini panduan dasar aja sih ya. Jadi sama aja sih teman-teman, nih kayak kita menulis ya. Kita menulis di tulisan, jadi gimana caranya supaya tulisan kita enak dibaca. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah paragraf. Nih paragraf, ini saya belum sidak sih ya, tapi kemarin teman-teman leader kayaknya udah sidak sebagian, jadi udah mulai dibenerin ya. Pertama itu paragraf atau alinea, jangan terlalu panjang. Maksimal tuh cukup satu paragraf itu 5 baris aja tuh udah. Kalau udah lebih dari 5 sebaiknya itu pindah, bikin alinea baru gitu. Kenapa? Nih contohnya seperti ini nih. Oke, kayak gini. Ini pegel nggak bacanya? Puyeng. Capek. Lelah mata. Karena kalau modelnya seperti ini, paragrafnya terlalu padat, otak kita itu butuh energi ekstra untuk mencerna gitu. Nah, tahu sendiri kan, orang ke sosmed itu mereka untuk bersenang-senang ya, untuk bersenang-senang. Jadi habis capek, habis nyapu tadi, habis beres-beres, buka Facebook dulu lah, mau scroll-scroll gitu kan. Tahu-tahu mereka buka Facebook, kita suguhi pula tulisan yang berat ya. Ini contohnya tulisan berat untuk dicerna gitu. Ya boro-boro mereka mau baca kan, apa sih ini panjang banget, udahlah skip. Nah, seperti itu. Padahal bagus. Padahal tulisannya bagus, tapi karena terlalu panjang, paragrafnya terlalu padat, akhirnya kena skip juga. Itu ya. Jadi ini cukup 5. Nih misalnya di sini di sholat, udah ini mestinya di enter. Enter, terus kayak yang lewek ini enter lagi. Jadi 5 ya, maksimal sekitar 5 lah, sekitar 5, 6. 6 juga udah padat sih, 5 lah. 5 tuh udah mesti enter gitu. Nah, yang selanjutnya ini emoticon. Nah, ini sering pro dan kontra nih. Saya sering di ini, nggak seru Aun, masa nggak pakai emoticon? Tidak berwarna lah tulisannya nggak pakai emoticon gitu ya. Benar ya, benar teman-teman. Karena kita sekarang tuh udah terbiasa, apalagi biasa chatting ya.
di WA misalnya gitu. Kayaknya nggak seru gitu kalau nggak pakai emoticon gitu. Nah, tapi kalau dalam penulisan ya, terutama nih teman-teman mau bikin storytelling, ini ceritanya itu udah bagus nih, udah menarik. Tapi ternyata emoticonnya banyak banget. Kayak gini nih. Contoh ya. Berwarna sekali ya. Nah, gini. Ini nyaman nggak kita bacanya? Pasti terganggu. Itu terganggu. Terganggu. Gitu. Mungkin kalau kita nulis, kita nggak sadar teman-teman. Rame. Kita nulis nih, kita kayaknya, wah kayaknya ini mesti dikasih emoticon yang ketawa ngakak gitu. Karena saya di sini tulisannya ngakak, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi ketika, coba deh, misalnya teman-teman tulis nih, pakai emoticon kayak gini. Terus coba baca. Coba baca secara keseluruhan, enak dipandang nggak? Nah, kayak gitu. Nggak enak, rame, Rame. Jadinya tulisan teman-teman yang bagus tadi ketutuplah sama si emoticon yang lucu-lucu ini. Gitu. Jadinya hilang esensi tulisannya hilang. Nah, karena tulisan yang bagus itu tidak diwakili oleh emoticon. Misal nih, sedang menggambarkan cerita lucu. Ya, lucunya itu karena tulisannya, bukan karena emoticonnya. Orang ketawa karena tulisannya itu lucu gitu loh. Bukan karena emoticon, ada emoticon ngakak di situ orang ketawa. Sama orang sedih, bukan karena ada emoticon nangis di situ orang sedih, tapi karena memang tulisannya itu mengharu biru, menguras emosi sehingga orang jadi ikutan mewek gitu. Nah, itu ada kekuatan tulisan. Makanya kita nggak sarankan pakai emoticon seperti ini. Itu ya. Jadi jangan bertabur emoticon lagi. Tapi kalau chatting nggak apa-apa. Kalau chatting itu memang sebaiknya pakai emoticon agar mengurangi kesalahpahaman. Kadang kan kita ngetik nggak pakai emoticon dikiranya marah, ini orang marah apa senyum apa gimana gitu kan. Nah, jadilah ada emoticon untuk melihatkan ini saya senyum loh bukan marah gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya. Ini sering banyak juga nih. Misalnya kayak titik, koma, tanda baca yang lain, tanda elipsis. Elipsis ini tanda titik 3 tuh. Ini juga banyak nih. Titik 3 kayak gini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ayo, siapa yang tulisannya ada seperti ini? Ini nih, setiap ujung kalimat ada titik 3. Terus ini ada titik 3 lagi, titik 3 lagi. Sebetulnya kalau saya analisa itu, teman-teman yang biasa pakai titik 3 di ujung, elipsis di ujung ini, itu tuh sama kayak pakai emoticon. Jadi kayaknya tuh biasanya nih, ngaku ya, biasanya nih yang sering pakai ini tuh ngerasa hampa gitu, ngerasa kayaknya kalau nggak dikasih titik 3 tuh kayak nggak nyaman gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu. Bener nggak? Padahal penulisan elipsis ini yang benar itu untuk menggambarkan situasi yang menggantung. Misalnya contohnya di sini nih. Mundur ya. Kenapa dia? Nah, contohnya ini. Nih. Nggak ada contohnya ya? Nah, contohnya itu ya, misalnya tulisan elipsis, penggunaan elipsis itu misalnya ini, penggunaan menggantung misalnya prang gitu kan, terus titik 3, tulisan prang titik 3 gitu. Akhirnya akhirnya piring itu pecah berkeping-keping misalnya gitu. Nah, itu betul elipsisnya, tapi kalau udah yang kayak tadi, salah. Yang udah kayak gini, nah ini tuh udah sesuatu yang tidak masuk dalam penulisan yang baik. Kemudian tipe tulisan, singkatan, penulisannya disingkat-singkat. Nah, kayak gini sering juga nih. Katang, ini bacanya gimana sih? Katang ya? Katanya, Saya bacanya katang. Katang, katana. Terus singkat saya jadi SY, TDK, belum. Nah, kayak gitu ya, BLM. Nah, kayak gitu.
ya bahasa-bahasa alay ya, bahasa alay apalagi sih yang bahasa-bahasa alay. Nah, itu dikurangin ya. Kenapa? Agar orang nyaman baca tulisan kita, teman-teman. Jadi kayak gini kan, saya paling nggak nyaman sih sama ini sih, yang katang ini. Itu kayaknya tuh gemes gitu, pengen ngurusin, tinggal kasih Y aja sih gitu. Seperti itu ya. Jadi yang typo. Jadi sebelum kita posting itu dicek dulu apakah ada tulisan yang typo atau ada tulisan yang tanda baca yang tidak pas. Nah, kemudian gunakan bahasa sesuai target market. Jadi dilihat ya target marketnya siapa, kemudian friend list-nya siapa. Kalau misalnya friend list-nya itu untuk nasional, digunakanlah bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa daerah ya. Kalau bahasa daerah nanti yang ngerti hanya orang-orang daerah. Kecuali memang target market teman-teman adalah orang-orang di daerahnya saja. Di daerahnya saja ya. Nah, itu boleh pakai bahasa daerah aja. Gitu. Ya udah sih Mbak Yai, sekian aja. Nggak kerasa ya, Un? Cepet. Oke, boleh mungkin. Oh iya, Senat mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Siap, hadir. Sambil kita istirahat ya, Mbak Yai. Atau kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar dulu ya Mbak Yai, sambil ada Miper yang mau disampaikan. Miper silakan Miper. Mana Miper? Siap, hadir. Mana sih orangnya nggak kelihatan? Hadir. Besan, nggak kelihatan. Nggak hafal kok. Kak Her, di mana ke dirimu? Oke. Ini aku belum. Oke, siap. Lanjut dulu. Mana lagi nih? Iya. Kayaknya di sini ada. Kok nggak muncul? Halo. Nggak Belum muncul ya? Ya. Bentar. Sebutin dulu aja kali, Dek. Mana nih? Udah ada. Ya, oke Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih buat Mbak Yayu. Banyak yang sampai. Saya untuk bacakan dulu sponsor KPP Batch 5 yang sudah mensupport kegiatan kita selama sebulan. Kemudian yang pertama ada Jejak Jingga sebagai sponsor utama. Yang kedua ada Maisara dari Kak Mike, ada Misera dari Kak Sera, ada Kak Bekiku dari Kak Oshing, Manjelita dari Kak Odenyo, ada dari Kak Rahmawati Abidin, ada Izah dari Kak Izah sendiri, Sembaring Mil dari Kak Citra Prativi, ada BSF dari Kak Sarwitri, ada BP dari Kak Herlina Octavia, ada Nizam Food dari Kak Halimah, Orange Kitchen dari Mak Duri, Kak Putri Ayu, ada AA Durian juga dari Mak Duri, Kak Putri Ayu. Terus yang terakhir ada Camila Nurul dari Kak Nurul. Terima kasih ucapkan untuk semua sponsor yang ikut mendukung kegiatan pembelajar di KPP 5 ini. Semoga bisnisnya makin dikenal, makin laris manis, dan closingan makin melimpah berkah. Insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Silahkan Bayu, lanjut lagi. Yes. Alhamdulillah banyak sekali yang bertanya nih. Ma dari mana ya? Halo. Oke. Ya, silakan. ya. Iya. Pertanyaan pertama, ini 3 dulu ya pertanyaannya ya, Un. Oke. Nah, itu jual bagusnya pakai apa ya, Una? Tapi Mbak ya, ini bolehkah menjawab ya? Saya mute dulu ya.
Ada yang bocor suaranya. Oke. Ya. Apa tadi pertanyaannya, Mbak Yai? Yang ya, saya bacakan lagi Un ya. Mm-mm. Yang pertama, Uni untuk jualan di WA bagusnya pakai apa? Yang kedua, Assalamualaikum, Kak. Apakah storytelling berlaku bagi pengusaha pemula atau yang sudah usaha? Kalau di FP, apa harus soft selling atau hard selling, Unma? Terima kasih. Itu dulu, Un, 3 pertanyaan yang ada di kolom chat. Mbak Yai, saya cuma dengar satu. Hah? Satu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, Unma mau tanya kalau di FP, apa harus soft selling atau hard selling? Oke, terus? Terus yang ketiga, Assalamualaikum Kakak, apakah storytelling berlaku bagi pengusaha pemula atau yang sudah usaha besar? Oke. Oke. Ini yang nanya, saya langsung jawab ya. Ini Ya, yang ya, jualan di WA tadi siapa? Hadir nggak? Boleh ini nggak? Saya tanya soalnya, ini maksudnya jualan di WA ini di mana? WA ini banyak soalnya, ada grup, ada komunitas, ada story. Jualan di mana? Nanya gitu maksudnya. Jualan di grup atau jualan di status Unma? Jualan di grup atau jualan di status? Oke. Satu-satu ya. Kalau di status, ini mungkin pertanyaannya mau pakai soft selling, storytelling, atau covert gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk jualan di WA, ini sebetulnya dia punya cara tersendiri sih ya. Cara tersendiri yang itu sebetulnya itu berbeda dengan Facebook ya. Treatmentnya itu berbeda dengan Facebook. Kalau Facebook itu kita, karena kan coba deh tagline-nya Facebook tuh teman-teman baru buka itu apa yang muncul? Dia nanya kita, apa yang Anda pikirkan? Bener nggak? Kita baru buka Facebook, langsung ditanya sama si Facebook, apa yang Anda pikirkan? Artinya apa? Artinya dia minta kita cerita, teman-teman. Karena kita cerita apa sih yang sedang kita pikirkan gitu. Itu udah si Facebooknya udah ngebantu kita sebetulnya, udah ngasih clue gitu. Jadi dia cukup aja ceritain lo lagi kepikiran apa sih gitu. Udah aja ceritain gitu. Nah, itu intinya ya. Jadi Facebook itu clue-nya adalah bercerita. Itu clue Facebook. Dia bercerita. Kalau WA ini tuh beda lagi ya. Kalau WA itu dia itu lebih intens dari si Facebook. Nah, biasanya kalau WA itu ada rumusnya kalau untuk teman-teman mau berhasil di jualan di story ya. Jualan di story. Tetap rumusnya jangan hard selling terus. Tapi boleh ya, boleh hard selling boleh. Di WA boleh hard selling, tapi jangan melulu hard selling. Jangan selalu hard selling. Gitu. Tetap selingi, kalau paling bagus itu ya teman-teman, kalau yang nampol ya, yang nampol nih, di story WA itu yang paling bagus itu teman-teman bikin tulisan yang nyambung. Tulisan yang berseri, atau istilahnya tulisan yang bersambung dari story satu ke story berikutnya. Bisa teman-teman bisa juga di sana itu sharing-sharingnya ya, sharing misalnya sharing tips. Kalau saya sih sekarang tuh memang lagi nggak, saya jujur aja ya, saya untuk di WA saat ini memang membatasi karena memang saya sedang sedikit kesulitan dalam membalas WA gitu. Jadi saya memang tidak aktif di story WA. Karena itu tadi, kalau saya aktif, Masya Allah, saya khawatir nanti teman-teman pada baper. Kenapa baper? Karena WA-nya nggak saya balas. Gitu. Jadinya saya untuk meminimalisir itu, saya non-aktif dulu di WA, di story WA ya. Paling saya posting sekali-kali aja. Tapi dulu saya aktif sebelum dialihkan ke admin, saya dulu aktif itu dengan cara seperti itu. Jadi itu sering bikin cerita bersambung. Kita bersambung misalnya nih, saya sharing tentang suatu hal apa, suatu topik apa,
Kemudian saya bikin kan story WA itu pendek-pendek ya, cuma 15 detik gitu kan. Nah, itu kita bikin bisa dalam bentuk video atau bisa juga dengan tulisan. Jadi tulisannya itu beberapa story atau nanti bisa diputus. Jadi story 1, 2, 3 putus dengan iklan. Lanjut 4, 5 masuk lagi iklan. Kalau saya sering dulu menerapkan seperti itu. Jadi kayak kita nonton YouTube aja teman-teman. YouTube nih yang gratisan ya, kita nonton YouTube yang gratisan. Setiap 30 menit itu ada iklan. Setiap 30 menit ada iklan masuk. Seperti itu ya. Itu dulu saya menerapkan seperti itu. Nah, atau pokoknya tetap sih intinya tuh jangan melulu hard selling gitu. Nah, kalau saya penganut yang anti benang jahit. Karena ini beda ya, ada yang aliran memang ini tergantung tekniknya masing-masing ya. Kalau saya anti yang benang jahit. Tahu ya benang jahit ya? Yang banyak banget tuh story-nya sampai sehari bisa 30 story gitu ya. Nah, kalau saya pribadi karena saya pribadi itu males buka story orang yang banyak banget kayak gitu. Itu saya males, kecuali memang saya lagi kepo sama misalnya dia ada upload, misalnya lagi ada sale gitu. Hari ini lagi ada sale khusus di WA misal gitu kan, di story WA, hanya diposting di story WA gitu. Otomatis kita kepo kan. Nah, itu saya juga pernah ngadain seperti itu. Jadi khusus hari ini diskon 20% tapi hanya khusus di story WA. Nah, ini tuh ada dua keuntungan. Yang pertama, kita nambah database. Jadi kita waro-waro dulu nih, nanti mau ada iklan, ada diskon 20% khusus di story WA. Otomatis orang nge-add kita nggak? Nge-add kan? Kita kasih ini kan, kita kasih nomor WA, nanti yang save balik ini ya, PIN ya, agar kita save balik gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kalau itu saya mau tuh, saya pantengin juga tuh. Karena kita butuh kan, kita tahu apa aja sih yang sale hari ini gitu. Nah, itu baru mau. Tapi kalau yang sehari-hari buka yang benang jahit itu, saya pribadi jujur aja saya skip. Nah, karena itu saya juga menerapkan itu. Karena saya tidak nyaman dengan hal itu, maka saya juga tidak menerapkan itu. Jadi kalau saya paling posting, kalau udah terlalu banyak, saya hapus. Yang story depan itu saya hapus. Kalau rasanya viewernya udah banyak dan rasanya tuh udah benang jahit banget tuh, saya hapus yang story depannya. Kayak gitu. Itu ya, jadi panjang ya penjelasannya. Masya Allah. Jadi detail. Itu ya, Masya Allah. dapat ide juga ya tadi ya. Jadi bisa tuh teman-teman terapkan juga untuk nambah database seperti itu teman-teman, nambah database. Jadi jangan database jangan ngambil di grup orang ya, nggak sopan. Yes. Jadi berkreasilah sendiri ya, gimana caranya berusaha sendiri dengan cara kita sendiri. Nah, itu salah satunya dulu saya menerapkan itu. Jadi bikin promo khusus hanya di story WA gitu. Atau misalnya sharing hanya khusus di story WA. Nah, dengan begitu orang akan nge-save nomor kita. Karena orang pengen ngelihat story kita gitu. Itu yang story WA ya. Nah, kalau grup ini maksud jualannya gimana ya? Karena saya pribadi nggak jualan di grup gitu. Jadi maksudnya di grup kita sendiri kah? Atau di grup orang lain? Atau gimana nih? Karena kalau saya pribadi, saya nggak jualan di grup orang. Jadi saya jujur aja saya nggak pernah jualan di grup. Kecuali di grup sendiri. Kalau grup sendiri itu memang kita edukasi ya. Edukasi. Tapi kalau ke grup orang itu saya nggak pernah. Jadi saya nggak bisa juga ngasih tips untuk teman-teman. Gitu ya teman-teman, mohon maaf. Gitu Mbak Yai. Tadi Mbak siapa tadi? Oke. Mungkin ada ini. Lanjut ya Un ya. Yes. Pertanyaan kedua Un. Iya tadi ya. FB terus soft selling atau apa? Nah ini tadi Mbak mungkin telat masuk atau gimana? Tadi kita udah bahas ya ini. Kita sudah bahas. Kita buka lagi ya. Ini ya. Ini tadi ya, teman-teman. Jadi, apakah di Facebook wajib soft selling? Nah, kita udah bahas tadi ya. Jadi, ini dia.
Nih, kenapa harus soft selling? Ini alasannya ya. Nih, ini alasannya kenapa harus soft selling, kenapa tidak hard selling. Kita udah bahas tadi ya. Jadi ya karena memang Facebook itu adalah sosial media. Jadi jangan jualan intinya di situ. Nah, kenapa harus kita pakai soft selling ya? Karena dengan soft selling kita jualan tanpa terlihat jualan. Makanya kita pakainya yang ini. Kita pakainya soft selling, comfort selling, storytelling, yang telling-telling ya. Gitu. Jadi yang halus gitu. Kalau hard selling itu pakainya di marketplace. Nah, atau boleh kalau teman-teman mau sekali-kali hard selling boleh, tapi sekali-kali ya. Jangan setiap hari. Sekali-kali boleh. Jadi misalnya nih lagi ada momen atau lagi ada promo, lagi ada apa gitu, itu boleh hard selling sekali-kali. Oke. Maaf, bukan di FP tapi di FP Un. Oh, sama ya. Oh, di FP. Iya. Oh, FP. Kalau FP itu dia sebetulnya kan dulu diciptakannya fanpage itu untuk sebagai bisnis ya, untuk membackup bisnis. Sebelum dulu ada marketplace ya. Kalau sekarang kan sudah ada FB marketplace. Kalau dulu kan belum ada FB marketplace, jadi untuk jualan itu di FP itu. Nah, jadi kalau di FP sebetulnya bisa keduanya. Nah, kalau teman-teman mau hard selling itu boleh, tapi kalau mau dicampur dengan soft selling itu juga bagus. Gitu. Jadi karena tetap aja sih ya kita butuh interaksi. Kita butuh interaksi untuk engagement kita, untuk menaikkan interaksi dengan para follower. Nah, itu bagusnya soft selling yang masuk itu. Karena kalau hard selling itu orang juga bingung mau komen. Intinya di situ sih. Kalau kita posting hard selling di fanpage, sebenarnya nggak masalah. Cuman orang biasanya tuh bingung juga mau komen tuh apa gitu ya. Karena udah jelas semua di situ kan. Udah jelas penjelasannya udah ada, harganya udah ada, orang mau komen apa lagi gitu. Jadi untuk interaksinya akan kurang. Tapi kalau kita barengi juga dengan soft selling, itu juga bagus. Juga nggak ada masalah. Itu ya. Itu Mbak Yai. Ini berhubungan dengan, ya, ini berhubungan dengan FP Un. Kalau misalnya di Facebook pribadi, nge-tag FP itu boleh juga ya Un ya? Boleh, boleh. Itu artinya kita mensinkronkan kan. Jadi kita selalu setiap posting kita mention FP-nya gitu kan. Nggak apa-apa, bagus kok. Jadinya kan ke bawah si fanpage-nya. Pertanyaan yang ketiga Uni, ya. Apakah storytelling berlaku bagi pengusaha pemula atau yang sudah usaha besar? Oke. Storytelling itu digunakan levelnya tuh bukan. Halo. Iya. Suara saya jelas, Mbak Yai? Jelas ya. Jadi gini teman-teman. Ini jelas. Ya, si storytelling ini patokannya itu bukan apakah pemula atau sudah punya brand atau pemain lama ya. Tapi patokannya adalah kita postingnya di mana. Gitu. Kalau teman-teman postingnya di Facebook, mau nggak mau harus pakai. Kalau teman-teman postingnya di Facebook, meskipun teman-teman baru memulai usaha, tetap pakai soft selling. Gitu. Jadi nggak pengaruhnya itu bukan berapa lamanya kita mulai usaha ya, tapi di mana sosial media apa yang kita pakai. Gitu ya. Itu ya Kak, siapa ya yang nanya? Jadi tetap aja ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai usaha, kalau mau jualan di sosial media ya belajar untuk copywriting ya. Gitu. Oke. Lanjut Mbak Yai. Untuk Kak Hartati itu nih. Kak Hartati ya, oke. Iya, masih banyak. Batasi berapa pertanyaan, Un? Kita batasin jam aja mungkin ya, sampai jam 9 ya. Oh, siap, Un. Oke. Masih ada setengah jam, yuk. Iya, ini lanjut. Iya. Lanjut pertanyaan keempat, Un. Ya. Jika kita memposting produk 4 kali sehari, apakah 4-4-nya harus cover selling juga? 4 kali sehari, apakah harus cover selling semua gitu ya? Nah, iya. Kalau teman-teman posting, ya, Un. Ya, ini saya langsung jawab aja ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman posting Ya. sehari 4 kali. Nah, kalau saran saya, pilihannya bukan apakah soft selling, hard selling, atau covered selling. Pilihannya adalah jenis postingannya yang perlu divariasikan. Gitu. Misal, pagi teman-teman postingnya apa? Postingnya quote. Atau yang postingan interaksi, postingan doa, misal gitu ya. Nah, itu kan nggak perlu soft selling ya, nggak harus bercerita panjang lebar ya, nggak harus ini, itu cukup pendek aja kan. Atau postingan motivasi misalnya gitu. Terus lagi misalnya siang nih, boleh nih kalau siang mau storytelling, misalnya gitu, mau cerita apa gitu kan. Nah, itu bisa. Terus misalnya kalau siangan lagi tuh udah mulai orang masuki jam-jam rawan ngantuk segala macam. Nah, mungkin teman-teman bisa postingan receh misalnya gitu. Atau sore-sore ya, sore-sore. Kalau saya tuh suka sore-sore sih yang postingan receh. Postingan receh yang kadang tuh cuman simple, tapi nah ini ya teman-teman, kombinasi ya, kombinasi foto dengan caption, gitu. Jadi terkadang kita nggak butuh posting foto kalau kita mau menguatkan di tulisan. Jadi kalau kita mau menonjolkan tulisan kita agar tulisan kita ini dibaca orang, agar nggak ketebak isinya apa, nah itu bisa diposting tanpa foto. Atau kalau teman-teman mau posting foto, tapi fotonya tidak berhubungan dengan jualan, gitu. Jadi bukan posting yang ketebak lah istilahnya gitu ya. Misalnya kalau kita lagi cerita apa, jadi postingnya bisa foto yang umum, gitu, atau nggak pakai foto sama sekali, itu boleh. Nah, atau bisa juga kalau untuk Facebook ya, Facebook nggak mesti harus panjang semuanya teman-teman. Kalau semua tulisan teman-teman panjang semua, nanti orang juga bosan bacanya ya. Misal teman-teman posting 4 kali sehari, terus semuanya pakai alinea panjang sampai 10 alinea semua. Bos. Gitu. Selain teman-teman yang capek, yang baca juga capek. Gitu. Jadi dikombinasikan. Jadi sehari itu misal kalau postingnya 4 kali, bikinlah tulisan panjangnya 1 atau 2 gitu. Yang 2-nya lagi itu bisa postingan receh, bisa postingan tebak-tebakan, games atau apalah gitu ya, untuk interaksi ya, untuk interaksi. Nah, kalau saya itu biasanya gitu. Kalau misalnya mau kuat di gambar, kuat di foto, bisa captionnya itu secukupnya. Captionnya dikit aja, tapi tetap nendang gitu, tetap covered gitu, tetap jualan gitu loh, tapi nggak harus panjang. Itu bisa juga. Atau yang tadi ya, bisa diselingi dengan tulisan pendek itu loh, apa sih istilahnya, saya lupa ya, apa namanya Mbak Yai, yang pakai background Facebook itu loh. Jadi nggak harus semuanya tulisannya panjang-panjang gitu. Avatar Un. Ya, yang kayak gitu ya. Ya intinya itu sih ya. Tadi Mbak siapa tadi yang nanya, Mbak Yai? Intinya itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau posting 4 kali sehari, itu dikombinasi. Kalau saran saya dikombinasikan aja agar postingan teman-teman lebih berwarna gitu. Jadi ada yang seriusnya, ada yang lucunya, ada yang hikmahnya gitu loh. Ada yang ya itu. Jadi nggak monoton, tapi tetap dengan ciri khasnya teman-teman, pertahankan ciri khasnya agar brandingnya kebentuk gitu. Jadi jangan juga menclok-menclok di postingan ini, gayanya begini, di postingan ini beda lagi gayanya gitu. Jangan menclok-menclok. Jadi harus dalam satu garis, hanya saja bentuknya yang berbeda gitu. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang garing, ada yang foto aja, ya, ada yang kuat di foto, ada yang kuat di tulisan. Gitu. Jadi di mix and match aja sampai nanti teman-teman juga bisa, kalau yang udah FB-nya udah profesional, nanti teman-teman bisa lihat postingan mana yang lebih menarik untuk dilihat oleh friend list-nya. Itu ada ukurannya kan, ada alat analisanya ada. Jadi bisa dinilai tuh. Kalau memang ketemu ada yang dominan, misalnya postingan yang ternyata yang paling banyak kepo itu postingan yang panjang-panjang. Nah, berarti teman-teman harus bisa nulis
lebih banyak lagi untuk yang panjang-panjang. Itu Mbak Yai. Ya, siap Uni untuk Mbak Mia. Oke Mbak Nia. Selanjutnya ya Uni. Selanjutnya dari Kak Reza Nur Aini. Unma, kalau buat personal branding lebih baik pakai akun pribadi atau bikin akun bisnis. Soalnya kalau di akun pribadi isinya jualan kayak gimana gitu. Akun bisnis ini maksudnya FB-nya, FB pribadi yang jadi bisnis atau fanpage? Iya, Kak Reza Nur Aini. Halo ya Kak. Hah? Jadi Akun pribadinya apa akun pribadi yang fanpage atau akun pribadi? jadi kan kadang kita punya 2 akun ya Kak, buat jualan satu sama akun pribadi. Jadi bukan fanpage Kak. Kayak akun, jadi kita postingnya di beranda, bikin akun baru, nama bisnis kita gitu. Ini sama-sama Facebook pribadi ya, sama-sama FB personal ya. Iya Kak. Oke. Nah, jadi ada 2 akun. Siapa yang nyala? Mic siapa yang nyala? Boleh dimatikan dulu, biar kita lebih nyaman. Bapaknya Oke. Nah, jadi ada 2 ceritanya, ada 2 akun FB personal, tapi yang satu untuk pribadi, satu lagi untuk jualan, gitu ya, benar ya? Nah, terus kita personal branding bangun di mana? Itu ya pertanyaannya ya, personal brandingnya bangun di mana, gitu ya? Ya betul Un. Oke. Nah, jadi yang pertama harus kita pahami adalah personal branding itu apa? Personal branding itu apa, Kak? Kak siapa tadi yang nanya? Saya nggak kelihatan loh. Kak Reza Nur Aini Un. Kak Reza. Kak Reza. Oke, Kayak Kak ini Reza. personal Kak Reza, branding. personal branding itu apa, Kak Reza? Lebih ke personalnya atau lebih ke jualannya? Personalnya berarti ya Un, Personal. ke diri kitanya ya. Ya. Berarti tahu kan yang mana yang di mana yang harus diposting? Iya. Dapat ya? Iya, Un. Dapat ya? Kalau branding produk bisa ke jadi FB, dulu kalau yang- branding diri bisa ke Facebook pribadi. Betul. Jadi itu dulu dipahami gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bangun personal branding yang namanya aja udah personal ya teman-teman, ya jangan dibangun di fanpage atau jangan dibangun di akun bisnis, bukan akun bisnis ya, maksudnya yang akun yang khusus untuk bisnis. Ya kalau personal branding ya berarti harus di Facebook personal, namanya juga personal ya kan, gitu. Seperti itu ya, dapat poinnya ya. Oke, yuk. Oke Un, makasih. Sama-sama. Ya, Yuk lanjut. lanjut ya Un. Ya. Ini dari KR2, Nurul Suci Amalia dari R2. Adakah solusi dan saran dari Unma agar kiranya kami masih awal merintis ini bisa lebih memahami cara beriklan yang bagus? Karena jujur saya baru tahu ada yang namanya soft dan hard selling. Kak siapa yang nanya? Kalau Uni? Ya, Kak siapa yang nanya? Hadir? Nurul Bisa open Suci mic? dari ruangan 2, Un. Ruang 2. Nurul. Bisa open mic, Mbak Nurul? Bisa open mic? Mbak Nurul? Saya mau tanya sih, maksudnya selama ini Mbak Nurul postingannya seperti apa gitu? Atau kalau mau kirim link ke saya juga boleh, saya cek langsung akunnya. Halo Kak Nurul. Karena saya harus tahu dulu Mbak Nurul postingannya seperti apa, jangan-jangan udah soft selling, jangan-jangan udah storytelling ya kan, gitu. Jadi kita lihat dulu. Kadang gini teman-teman, kita tuh nggak tahu teorinya, tapi kita udah praktek. Jadi baru ketika
teori baru sadar, oh ternyata ini, padahal kita udah praktek sebenarnya gitu. Makanya saya ini dulu, saya cek dulu. Oke, lanjut dulu ya sambil menunggu. Cek postingannya ya Un ya. Ya, kita lihat dulu. Sambil menunggu Kak Nurul, mungkin lanjut dulu Mbak Yai, boleh? Ya. Ini dari Rizka. Izin bertanya, bagaimana cara soft selling, cover selling, dan storytelling dengan menggunakan testimoni dari customer? Bisa diberikan contohnya? Contoh storytelling, cover selling, sama soft selling, Un. Testimoni ya. Nah, ini sebenarnya lebih enak lagi kalau testimoni mah enak banget. Iya. Tinggal ngerumpi. Lebih gampang. Bu, Lebih gampang ya, Un ya. tadi saya dapat WA. Jadi ceritanya kemarin itu ada yang beli sepatu, ya kan? Ada yang beli sepatu, dia belinya 2. Dikirimnya ke mana gitu kan? Dikirimnya ke mana? Saya testimoninya apa nih? Biasanya nggak ngarang bebas. Testimoninya apa nih? Atau langsung ke produknya aja biar saya lebih ini. Nggak apa-apa contohnya. Produknya apa tadi? Coklat ya? Apa tadi produknya Mbak Ye? Nggak ada, Un. Nggak nyebutkan mereknya, Un. Ada ya? Cuman kasih contoh aja. Kasih contoh aja. Nggak apa-apa, Un. Contohnya jejak jingga aja, Un. Jadi sebenarnya kalau testimoni itu lebih gampang, lebih enak sebenarnya teman-teman, karena kita udah ada topik ya, kita udah ada topik. Itu tadi ya, kalau saya sih kata kuncinya itu storytelling itu adalah ngerumpi gitu. Jadi bercerita sama aja kayak kita sama temen nih, sama teman kita gimana mau cerita kan, mau cerita ke teman tuh gimana gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi saya mau cerita atau langsung aja bilang kalau saya suka aja sih gitu. Teman-teman saya mau cerita gitu. Janji ya baca sampai bawah gitu. Nah, ya itu dimulai dari situ karena memang mau bercerita, beneran mau cerita gitu. Jadi cerita jadi kemarin tuh ada yang beli sepatu gitu kan. Terus ternyata dia ini kakinya itu ukuran besar misalnya kayak gitu. Size-nya size besar yang dia tuh kalau beli sepatu tuh susah nemuin size misalnya gitu kan. Kalau di mall-mall pun kadang nggak dapet gitu, karena dia biasa pakai size 43 atau 44 gitu kan. Ternyata dia seneng banget, Masya Allah gitu, ketemu sama jingga yang punya size tuh sampai 44 gitu. Terus tadi dia WA bilang seneng banget, karena dia bisa pakai sepatu yang modis, sendal yang modis dengan size kaki dia gitu. Dia seneng banget, alhamdulillah. Terus ngirimin foto dia pakai OOTD misalnya kayak gitu. Itu contoh ya, contoh aja. Nah itu kan kita udah cerita ya. Itu nggak perlu teman-teman nggak perlu bilang apa sih? Itu udah storytelling. Kita udah bercerita. Dan comfortnya teman-teman bisa. Misalnya kan dan tadi tuh dia ngirimin saya foto OOTD-nya di WA. Nah sebutin tuh nomor WA. Itu masuk comfort di WA 081398167077. Itu nomor WA saya. Itu juga comfort. Sadar nggak? Sadar nggak? Itu juga comfort ya teman-teman. Dapat tadi nomor WA saya. Nah itu contoh comfort. Jadi nggak sadar, orang tuh nggak sadar kalau sedang dijualin gitu. Nah itu kan contoh tadi yang nyebutin CTA tuh, ya seperti itu contohnya. Jadi misalnya tadi saya dikirimin testimoni sama pelanggan di WA saya di nomor sekian. Nah, itu udah CTA cover selling. Kita kan nggak nyuruh orang buat nggak nge-chat kita di WA kan, tapi kita ngasih tahu ini nomor WA saya gitu. Nah kurang lebih seperti itu sih. Kak siapa tadi? Saya lupa terus. Kak siapa tadi Mbak Yai? Jadi intinya begitu. Jadi cerita aja. Jadi kalau testimoni lebih enak lagi sih. Jadi teman-teman bisa cerita kronologinya. Kan kita dapat tuh. Kalau testimoni kan berarti dia ada pengalaman kita ketemu sama si buyer ini kan. Nah itu pengalaman. Gimana awal dia dulu chatting kita,
gimana prosesnya kita belanja. Misalnya dia ini adalah seorang customer yang nggak banyak tingkah ya. Maksudnya dia yang langsung beli, deal, langsung transfer misalnya kayak gitu. Yang satset misalnya kayak gitu. Nah, itu kita jadiin cerita. Nah, itu kan memuji dia juga kan. Nah, jadi pengalaman kita ketemu sama si customer ini itu kita bungkus dalam sebuah cerita. Kita bungkus dalam sebuah cerita, terus kita ceritain apa yang dikasih testimoni itu sama dia. Nah, itu tuh udah covered, udah storytelling ya. Kalau story itu pasti ada soft selling dan coverednya ya. Kalau storytelling yang benar ya. Nah, itu. Oke, begitu supaya Udah jelas ya Kak Rika. ya Karika, semoga ini ya Karika ya menjawab ya. Iya. Oke, yuk. Lanjut ya Un. Iya. Masih ada 15 menit lagi Un. 3 pertanyaan mungkin dari yang raise hand ya. Ya, boleh. Kak Eka Hajahwati, silakan. Kak Eka. Yang raise hand dari Ladin. Saya Hajarawati dari ruangan 9. Tadi itu saya tulis di obrolan yang saya mau tanya itu kalau misalnya kita status nih ada hashtag di bawah paling bawah yang pagar ya, apakah istilah hashtag pagar itu berpengaruh tidak untuk jualan kita? Hashtag ya. Tapi ini hashtagnya memang diperlukan oleh kayak KPP kan juga ada hashtag nih. Jadi kan wajib tuh ada tujuannya pakai hashtag itu gitu. Nah, ini maksudnya apakah hashtag sendiri atau hashtag yang seperti KPP? Misalnya begini Unma, misalnya jualan baju gitu kan. Terus hashtagnya lebaran gitu ya. Hashtag sendiri ya. Ya. Jadi sebetulnya penggunaan hashtag itu kan sebetulnya itu untuk memudahkan pelacakan postingan ya teman-teman. Jadi untuk kalau kita misal orang ada searching sesuatu itu kalau kita ada hashtag itu nyangkut, itu akan nyangkut juga gitu. Tapi kalau di Facebook menurut saya itu nggak terlalu signifikan ya, kecuali di Instagram. Kalau di IG itu memang wajib hashtag karena itu ngaruh banget ke pencarian. Orang kalau di IG itu dia itu langsung searching biasanya. Misalnya dia mau cari gamis terbaru misalnya kayak gitu. Itu dia langsung searching. Nah, itu makanya kita perlu banget untuk cantumkan hashtag kalau di IG. Kalau di FB, setahu saya ya sependek pengetahuan saya itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Gitu. Mungkin ada pengaruhnya tapi nggak terlalu signifikan. Nah, cuman gini, jadi kalau dirasa memang penting banget, itu bisa dipakai. Tapi kalau rasanya nggak terlalu penting banget dan malah membuat tulisan kita itu jadi kayak yang tadinya udah storytelling ya, yang udah covered selling, tahu-tahu di bawahnya ada hashtag jualan. Nah, kira-kira sinkron nggak? Nggak sinkron kan? Jadinya merusak storytelling kita, gitu. Kecuali kalau untuk komunitas kan memang wajib ya, karena kalau komunitas itu ada fungsinya untuk pelacakan postingan. Jadi memang harus dicantumkan gitu. Tapi kan bukan hashtag jualan, kita hashtag komunitas. Tapi kalau misalnya teman-teman teman-teman postingannya udah storytelling, udah soft selling, udah covered selling, tahu-tahu di bawahnya nyantumin hashtag jualan, kan jadi hilang covered sellingnya. Gitu ya Kak Heka ya. Jadi kalau dibilang boleh ya boleh aja gitu. Cuma itu tadi kembali lagi ke fungsinya gitu. Apakah penting banget? Dan satu lagi itu kalau ternyata tulisannya covered, kalau dipakein hashtag jualan jadinya menghilangkan kecoveredannya. Gitu Kak Heka. Ini Pak Yai mana? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Yai. Mbak Yayu, mana Mbak Yai? Ya, iya Un, hadir Un. Gimana Mbak Yai? Oke. Halo Un. Yap. Iya, yang raise hand Kak Kirana Anjani, silakan. Ya, silakan Kak Kirana Anjani. Assalamualaikum Unma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau izin bertanya. Saya kan agen coklat karakter homemade. Nah, untuk contoh postingan yang soft selling itu seperti apa sih? Karena sebenarnya saya pun belum terlalu paham dan bisa apa ya, mengira-ngira ini soft selling apa storytelling. Kalau yang covered selling sih insya Allah sedikit-sedikit udah paham. Tapi untuk yang soft selling itu yang belum mengena kayak apa sih kayak gitu. Maksudnya belum nyantel di saya kayak gitu loh. Kayak apa sih contoh-contohnya, terutama untuk produk jualan saya coklat karakter homemade. Terus itu yang istilah CTA itu penggunaannya seperti apa sih? Masih kurang paham ya gitu loh Unma. Mohon pencerahannya. Terima kasih Unma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi soft selling itu yang seperti apa sih kan gitu ya teman-teman pertanyaannya ya. Nah, jadi ya simpelnya teman-teman, soft selling itu asal tidak ada hard selling di situ, itu sudah soft selling. Gitu. Itu aja sih, patokan simpelnya itu begitu. Asal tidak ada hard selling di situ. Hard selling itu jelas ya teman-teman, hard selling itu adalah teman-teman jualannya secara langsung. Jelas banget jualan gitu. Misalnya ready stock, nah kayak gitu tuh. Ready stock siap kirim. Coklat karakter handmade, misalnya gitu. Itu hard selling. Nah, kalau udah nggak ada kata-kata hard selling itu udah bisa masuk soft selling. Nah, soft selling itu apa aja sih? Nah, soft selling itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, teman-teman. Soft selling nih, teman-teman posting, lagi bikin coklat karakternya, misalnya Kak Kirana ya tadi ya. Bener ya? Iya, Unma. Nah, iya. Kak Kirana misalnya lagi bikin coklat karakter nih, lagi produksi coklat karakternya. Terus misalnya di videoin, terus diposting, diceritain hari ini lagi bikin coklat karakter pesanan siapa gitu. Itu soft selling. Itu soft selling, itu udah masuk soft selling. Asal jangan disebut aja ready stock siap kirim. Nah, itu tuh udah hard selling berarti. Jadi kalau nggak ada kata-kata itu, cerita aja kalau Mbak Kirana, Kak Kirana hari ini sedang produksi coklat karakter handmade untuk pengiriman ke sana gitu. Nah, untuk CTA itu sebetulnya call to action. Call to action itu bahasa sederhananya itu nomor kontak, teman-teman. Nomor kontak ini bisa nomor kontak WA, bisa kontak ke web, kalau teman-teman punya web ya, bisa juga ke marketplace, misalnya ke link ke toko oren, itu juga masuk CTA juga. Nah, itu jadi CTA itu call to action, artinya tempat orang bisa menghubungi kita lebih lanjut. Itu CTA. Nah, jadi kenapa CTA itu sebaiknya harus ada dalam tulisan? Yaitu tadi, karena kan kita soft selling ya, soft selling. Kan kalau soft selling itu, tujuan soft selling itu adalah orang jadi kepo. Orang jadi penasaran nih sama produk kita kan. Dia penasaran, nah kita harus backup rasa penasaran dia itu, kita backup dengan CTA tadi. Jadi bagi yang penasaran banget, dia akan klik itu link. Dia langsung nanya ke kita, Mbak itu harganya berapa? Nah gitu. Saking dia nggak bisa nahan rasa penasaran dia dari postingan kita tadi, dia akan klik CTA tadi. Nah itu makanya penting banget CTA itu ada di setiap postingan. Bayangin ketika orang udah penasaran tingkat tinggi, tapi nggak ada CTA, dia bingung mau ngeklik kemana. Nah kedapatan juga orang yang males nanya. Ada ya tipe orang yang dia males nanya gitu, dia malu bertanya di komentar tuh, dia malu nanya ini berapa tuh, dia malu gitu. Ada orang seperti itu, ada. Nah jadi dia lebih nyaman untuk langsung klik CTA-nya. CTA-nya bisa juga tadi ya bisa WA, bisa web, bisa juga link ke marketplace juga bisa. Intinya itu adalah tempat orang bisa membeli barang kita. Itu CTA. Nah caranya tadi kalau mau covered ya gitu tadi ya, caranya lebih dihalusin bahasanya. Jadi jangan ada ajakan, jangan ada kata-kata mengajak. Nah itu covered. Jadi contoh tadi kalau misalnya coklat tadi ya, contohnya tadi Kak Kirana hari itu lagi bikin coklat.
Nah, Kak Kirana ceritain tuh kan, bisa dengan video, bisa dengan foto behind the scene tuh, foto behind the scene lagi misalnya lagi liatin dapurnya yang lagi berantakan dengan coklat-coklat itu nggak apa-apa ya, itu justru bagus. Justru bagus teman-teman, foto-foto behind the scene itu ngaruh banget teman-teman, ngefek banget. Saya kalau bikin video di IG itu ya, reach yang paling tinggi itu adalah reach behind the scene. Behind the scene itu saat pengrajin lagi ketok-ketok sepatu, lagi ngelem-ngelem sepatu, itu reach-nya tinggi banget dibanding reach yang foto-foto, reach yang produk. Itu behind the scene itu orang kepo orang tuh lebih tinggi. Orang penasaran ini bikinnya gimana sih gitu. Nah, itu orang keponya lebih tinggi, makanya insight-nya bagus gitu. Nah, itu bikin tuh. Saya Kak Kirana kan bikin video, terus cerita hari ini hari ini sibuk banget di dapur, baru bisa update status, lagi ngerjain pesanannya Kak siapa misalnya gitu. Kalau misalnya ada customer-nya di tag customer-nya. Kak A yang lagi pesen coklat karakter sekian toples misalnya kayak gitu kan. Sekian toples, terus alhamdulillah, terus misalnya cerita lagi, alhamdulillah hari ini juga ada lagi pesanan yang masuk di WA. Nah, cover tuh di WA 08 sekian-sekian. Nah, itu cover. Itu CTA yang di cover. Ya. Kalau nggak cover ceritanya gini, yang mau pesan juga silahkan WA. Nah, itu nggak cover. Itu masih CTA tapi tidak cover. Gitu. Itu bedanya ya teman-teman ya. Kalau covered kita tidak menyebutkan ada kata-kata mengajaknya. Jadi kita bisa bawakan dia ke cerita. Tapi kalau tidak covered ya itu tadi. Bagi teman-teman yang mau pesan coklat karakter juga silahkan hubungi di WA sekian gitu. Itu soft selling tapi dia nggak covered. Gitu. Gitu ya Kak Kirana. Semoga bisa dipahami. Iya, terima kasih Unma. Sama. Sudah jam 9, Un. Ya, mau foto dulu mungkin ya, Mbak Yai? Iya, boleh, Un. Bisa dijelaskan CTA-nya nggak, Mbak? Soalnya dari tadi nunggu penjelasan CTA-nya. CTA call to action. CTA itu call to action, teman-teman. Nomor WA, itu CTA. Paling. Gimana caranya nempelkan di postingan kita itu, Kak? CTA-nya itu? Ya, saya ini takut mati. Masih boleh bertanya? Oke, boleh. Gimana tadi, gimana? Gimana tadi? Kak, contoh CTA, Kak, penggunaan CTA. Contoh CTA. Nanti saya kasih contoh di ini ya, di Audi ya, biar lebih jelas dalam tulisan. Dalam tulisannya kayak apa? Oke, Maksudnya Kak, soalnya sering juga lihat orang live dia nanti sematkan nomor yang bisa dihubungi atau apa. Cuman cara naruhnya di postingan atau di kita lagi live apa gitu tuh gimana caranya, Kak? Soalnya udah lama mau tahu tapi nggak tahu mau tanya sama siapa gitu. Oh, oke. Ini teknis ya. Cara naruh CTA-nya maksudnya, Un. Teknis ya berarti. Caranya diketik dulu di komentar, ditulis dulu hubungi nomor WA sekian gitu kan, tulis dulu di komentar, kemudian pin, ada tuh tulisannya, ada di situ keterangannya, pin komentar. Nah, pin komentar nanti dia akan maju ke atas, jadi dia akan terpin gitu, terpin orang yang baca komentar dia akan langsung lihat. Itu ya maksudnya mungkin ya. CTA-nya dimaksud mungkin itu maksudnya. Kak, ulang sekali lagi, Kak. Ulang lagi sekali lagi, Kak. Ini maksudnya Oke, CTA sudah yang jam 9 ya, Un. Mau foto dulu atau closing boleh ceremony? Boleh. Masih boleh. Foto dulu ya, Un. Masih baca pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan, Un, yang muncul di chat. Banyak ya. Tapi waktunya udah jam 9. Mbak Yayu gimana? Mbak Yayu masih bisa nemenin saya apa gimana? Materi yang kayak gini. Kalau Mbak Yayu masih bisa temenin saya, boleh deh kita buka 3 lagi yuk. Oh Tapi gitu. cepet-cepet ya. Tambah dong.
Tambah 15 menit Unma. Oke, Oke, tiga itu udah pertanyaan terakhir lagi mungkin ya. 3 pertanyaan terakhir. Boleh sambil ini kita